Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi di sini tuh kita punya banyak pertanyaan dari para netizen di luar nih, Pak. Ada pertanyaan tentang PPDB. Siap. Banyak yang nanya nih, kapan Pak PPDB itu dibuka di Citra Nusantara? Baik. Terima kasih. PPDB tahun ajaran baru 2025-2026 Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Jadi sesuai dengan yang diinformasikan di brosur-brosur, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret itu adalah gelombang pertama sudah dibuka, dan hari ini tadi sudah kelihatan banyak yang daftar. Begitu. Oh, sudah ada yang daftar, Pak? Udah. Wow, berarti sekarang ini tanggal 1 Januari udah terlihat berapa banyak Pak yang daftar? Secara rinci kurang tahu, tapi dari sejak tanggal 31 kemarin sudah ada yang berdatangan, dan karena sudah datang ya sekaligus dilayani mendaftar sebagai calon siswa dan siswi tahun ajaran 2025 dan 2026. Memang ada jurusan apa saja Pak di SMK Citra Nusantara? Di SMK Citra Nusantara ada 9 jurusan, diantaranya produksi film, teknik komputer jaringan, akuntansi, manajemen perkantoran, perhotelan, usaha layanan wisata, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan teknik sepeda motor. Menurut Bapak nih, biasanya kan di setiap sekolah itu ada beberapa program yang sangat diunggulkan. Nah, di SMK Citra Nusantara itu salah satu program yang diunggulkan itu program apa, Pak? Sesuai dengan kebutuhan pasar, hampir setiap rumah 2, 3, sampai 5 motor punya. Jadi kita dorong di SMK Citra Nusantara ini jurusan teknik sepeda motor itu kita dorong menjadi program unggulan, yang insya Allah karena kita sudah kerja sama dengan AHAS, kita sekarang sedang menghadapi tahun ajaran baru ini melengkapi semua kebutuhan yang sudah ditentukan oleh AHAS. Jadi nanti kita ada beberapa pembelajaran yang memang nanti dari AHAS ya standarnya dia ada di sini untuk memberikan materi pembelajaran mobil khusus jurusan teknik sepeda motor. Berarti fasilitasnya selain didukung oleh AHAS, apakah ada fasilitas-fasilitas yang ditingkatkan di Citra Nusantara? Ya, jadi karena dari AHAS itu udah memberikan instrumennya ya, apa-apa yang harus disiapkan ya. Pertama kita memenuhi kebutuhan dulu, itu udah secara otomatis. Tenaga pengajar pun nanti karena kita sudah kerjasama, jadi dari AHAS pun nanti akan datang ke sini untuk memberikan materi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada saat MOU antara SMK Citra Nusantara dan AHAS. Juga jurusan yang lain ya mungkin juga sama-sama tahu, untuk multimedia ini adalah jurusan yang digandrungi siswa-siswi, karena multimedia ini adalah belajar bagaimana caranya ya untuk olah tentang teknik, bagaimana kita mengolah pemotretan, juga bikin film-film pendek kan, seperti kemarin baru aja selesai kita syuting ya, yang kemarin itu di tengah sawah ya, kita ada lagu Wong Desa dari Sony Jazz ya, mungkin udah viral juga nih. Itu hasil karya dari siswa-siswi jurusan multimedia.
selain itu Pak, itu kan tadi dari segi fasilitasnya ya. Kalau dari segi tenaga pengajarnya, menurut Bapak gimana? Ya, bersyukur ya, alhamdulillah dibuktikan bahwa semua alat ya sesuai dengan yang dibutuhkan, kerjasama dan MOU dengan AHAS ini kan semua alat itu udah berdasarkan tolak ukur, dan tolak ukur ini tidak ada alat untuk mengajarkan siswa yang kesulitan. Jadi berarti guru-gurunya ini sudah memang berpengalaman, udah kerja sono sini dan sesuai dengan basicnya masing-masing. Nah, anak-anak juga merasa nyaman dan setelah lulus memang ya merasa untuk mencari kerjaan itu tidak susah gitu. Oke, baik Pak. Nah, ada lagi nih, sobat, ada lagi yang nanya kepada Bapak Haji Susilo, ada pertanyaan, Pak, ada apa aja sih eskul yang ada di SMK Citra Nusantara? Di brosurnya sudah ada ya, di sini ada ekskul voli baik putra maupun putri, ada juga pramuka, ada juga musik, ada taekwondo, ada setiap hari Kamis itu dia para ekskul itu nanti menunjukkan ya bahwa sayalah yang terbaik. Ada hari Kamis bakat, ada hadroh, ada karawitan. Nah, karawitan itu karawitan Jawa itu lengkap, sindennya, wayangnya, gamelnya itu sudah lengkap. Juga ada karawitan Sunda, paskibra tentu sudah ada, dan hasil-hasil yang sudah dicapai itu pramuka juga udah pernah menjadi pembawa panji ya pada saat upacara hari ulang tahun pramuka di 14 Agustus. Pada saat itu tempatnya di Cibubur. Kalau paskibra memang juga saya perhatikan sering lomba-lomba sampai Jakarta dan di mana-mana ya, juga yang saya tahu pulang bawa piala, dan saya tanya katanya habis ikut lomba. Nah, karawitan juga tari ya, seni tari ini udah pentas juga beberapa acara resmi sudah pentas di kediaman Bapak Jenderal Purnawan Wiranto ya. Waktu itu diminta kelenengannya, gamelnya, juga tari gambyongnya, juga kemarin diminta untuk acara paguyuban wartawan Jakarta itu se-Indonesia itu dipanggil supaya ngisi acara di Ancol. Juga pada saat di Tangsel ya, di BSD itu suruh nari pada saat teman-teman wartawan seprovinsi Banten ada ulang tahun di hotel yang bertempat di BSD. Dan Citra Nusantara ini klub polinya itu Cinus Visi, jangan lupa ya, Cinus Visi, Citra Nusantara Volleyball Club ya. Itu berdiri dari tahun 2020 ya, disediakan ada gornya, indoor dan interlock, ada penginapannya, ada juga pelatih. Jadi pelatihnya tuh sudah dibayar sama Cinus Visi. Jadi Cinus Visi itu punya sekolahan, punya penginapan, punya gor, dan punya pelatih. Jadi siswa yang datang itu dari berbagai macam daerah, yang dari Bali, dari Sidoarjo, ada yang Jawa Tengah, ada yang dari Jogja, ada juga dari Bengkulu, ada Sumsel, ada Palembang, ada Lampung, dari Garut, dari Banten sendiri banyak yang sudah menginap di asrama. Itu kurang lebih 200 siswa diberikan cuma-cuma, jadi tanpa dipungut biaya. Latihan sehari itu 2 kali. Kalau sekolah baju seragam pun diberikan tanpa dipungut SPP dan uang yang lain-lain.
gratis. Hasil dari pelatihannya tahun 2022 Jenius Visi udah main ya, ikut serta meramaikan Kejurnas U17 di Solo ya. Terus tahun 2023 Jenius Visi menjadi tuan rumah itu Kejurnas U17 tahun itu se-Indonesia. Bersyukur alhamdulillah itu sukses. Juga 2024 kemarin di Jogja Jenius Visi mewakili provinsi Banten baik putra maupun putri udah ikut Kejurnas. Dan usia 19 tahun Jenius Visi ini sudah 3 kali disentul, 2 kali tahun 2022 usia 19 juga digelar di Sentul 2023 Jenius Visi putra putri, dan Jenius Visi ikut usia 19 kemarin di Lampung ya, Bandar Lampung itu usia 19. Nah alhamdulillah di tahun yang sama kemarin ikut Lipoli di Gerobokan ya, itu di Gerobokan, cuman di Gerobokan kemarin masuk 16 besar ketemu Indomart ya, kita harus angkat koper karena poli-poli yang diikut sertakan masih siswa-siswi yang usianya kelahiran 2009 dan 2007. Jadi apa saja Pak caranya, bagaimana caranya biar anak-anak yang di luar yang mau gabung ke Jenius Visi, nah itu caranya bagaimana? Kita nggak kurang-kurang untuk mensosialisasikan ya. Kalau untuk sekitar Tangerang sendiri sepertinya belum maksimal ya. Kayaknya takut di fisik karena fisiknya berat. Yang bermukim di asrama itu yang tadi saya sampaikan kurang lebih 200, itu pertama kriterianya adalah anak yang memang sungguh-sungguh dia mau berlatih ya. Karena kalau nggak sungguh-sungguh itu udah otomatis hasilnya pun, saya bukan mendahului takdir, tidak akan maksimal. Nah karena saingannya banyak. Nah nanti kalau memang dia sungguh-sungguh paling tidak sudah punya dasar ya, sementara ini nggak ditentukan tinggi badan, tapi yang jelas paling tidak punya dasar. Karena sekarang ini yang mau bergabung cukup banyak, yang pada akhirnya untuk tahun ini Jenius Visi memberlakukan, jadi bagi yang siswa-siswi ini ketika turun 1 tahun ini nggak ada progres kemajuan, itu beasiswanya dicabut ya. Tapi kalau anak cuman mau main-main misalnya di sini 3 bulan 4 bulan udah diberikan gratis, penginapan gratis, SPP gratis. Kalau yang bersangkutan nanti nggak betah ataupun balik lagi, ya udah otomatis yang bersangkutan harus dikenakan penalti, harus bayar biaya selama dia ikut latihan di sini. Selama latihan dari masing-masing ya itu sesuai dengan kemampuannya, itu udah diklasifikasi, ada grade A, grade B, grade C, dan grade D. Jadi udah sampai 5 tahapan. Ketika grade A ini nanti lulus, grade B ini nanti yang isi. Kalau di grade A tidak ada kemajuan, diturunkan lagi ke grade B. Dan pelatihnya pun sudah teruji ya. Pak Agung itu pelatih dari Tektona ya, dan di sini mengajar di kelas juga melatih atlet-atlet poli. Itu juga Pak Bintan ya, ada juga Pak Didik dan lain-lain. Pak Didik itu dari Serang ya, dia suka bawa anak-anak untuk kejurda, untuk popda dan porprov, karena mungkin dia ingin bergabung dengan Jenius Visi. Sudah kurang lebih 3 bulan Pak Didi itu sudah punya sertifikat juga ya pelatih. Dia sekarang adanya di Jenius Visi. Nah itu adalah sekilas info dari Pak Haji tentang Jenius Visi. Nah
Nah, sekarang kita akan balik ke pembahasan awal, yaitu membahas tentang PPDB. PPDB SMK ini apa saja Pak syarat pendaftarannya? Kan ada yang nanya, kita kan belum ujian, belum ada ijazah dan lain-lain. Nah, terus gimana caranya daftar, ijazahnya belum ada. Baik, pertama ya informasi pertama itu kalau yang sekarang ini pengen bergabung ke Jinus Visi ataupun yang mau masuk ke Citra Nusantara, 9 jurusan itu terbatas ya kuotanya. Jangan nanti-nanti karena sekarang udah berbondong-bondong, sudah banyak yang datang. Caranya, persyaratannya itu pertama itu dilengkapi fotokopi KK, kedua fotokopi akte lahir, ketiga fotokopi KTP kedua orang tua. Nah, nanti setelah itu bawa ke Jinus Visi ya. Kalau ada ijazah sebelumnya, misalnya mau masuk SMP, dilampirin ijazah SD. Mau masuk SMK itu dilampiri ijazah SMP. Cuman kalau misalnya sekarang ini kan belum ujian, ijazah belum ada, bisa dilampiri dengan ijazah SD-nya yang mau masuk SMK ya. Karena apa? Biar nanti penulisan itu dari TK, SD, SMP sampai SMK dan berikutnya tidak ada kekeliruan untuk penulisan ijazah, baik nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat dan sebagainya itu harus sinkron, karena untuk memudahkan nanti ketika mau mencari pekerjaan. Kalau bagi yang belum tahu ya, Jinus Visi ini punya cabangnya itu RHS. Jadi RHS itu singkatan dari Rohmana Susilo, itu klub voli juga. Sekolahannya SMK dan SMP Karya Pembangunan. Alamatnya itu dari Citra Nusantara ini kurang lebih kalau ditempuh dengan kendaraan sepeda motor 10 menit ya. Di sana ada gornya ukuran 60 kali 32. Itu satu gor ada 3 lapangan juga. Itu ada penginapannya juga, ada asramanya. Nah, sekarang nih yang bermukim ataupun yang berasrama itu kurang lebih sudah 80. Kalau pelatihnya itu di sana ada 4 orang ya, berbagai macam daerah. Jadi kalau dengar Jinus Visi RHS itu adalah kakak adik ya. Kebetulan di sana yang setiap hari bersama-sama selalu mendampingi yaitu Ibu Haja Rohmana ya. Kalau di sini sehari-hari bersama saya. Kalau kurang jelas ya datang aja di kampus SMP SMK Citra Nusantara, tepatnya ya di samping kantor Camat Panungan. Kalau dari gerbang Citra Raya lurus terus, nanti adanya nanti kalau lewat Mall Ciputra itu lurus, itu ada kampus Esa Unggul, lurus terus. Nah, samping kantor Camat Panongan. Di depan kantor Camat Panongan itu KP D1997. Nanti kalau mau bertanya di mana tempat SMK Citra Nusantara, pasti dikasih tahu dan kemungkinan malah diantar ke tempat ini. Jadi itu adalah informasinya teman-teman. Sekarang ada pesan nggak Pak buat anak-anak yang pengen masuk ke Citra Nusantara? Ya, mungkin pesan terakhir gini ya. Adik-adik ya yang sekarang ini mau mencari sekolah, yang sekarang ini SD pasti kan pengen melanjutkan SMP, yang SMP pasti pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hati-hati ya, mau cari sekolah lihat dulu di mana letak sekolahnya, ada nggak ruang untuk belajarnya, ada nggak gurunya, terus pembelajarannya seperti apa, ada nggak kegiatan-kegiatan eskul di sekolahannya. Karena apa?
sekarang ini banyak sekolahan yang mengelola pendidikan itu main-main. Anak pada ngerokok di depan gerbang, dibiarkan. Anak sudah nggak punya patuh, nggak punya sopan sama guru, dibiarkan. Nah, kalau di Citra Nusantara ini memang, kalau mau masuk sini harus bisa mengikuti aturan tata tertib yang ada di Citra Nusantara. Karena apa? Saya merasa berdosa ketika anak sekolah di Citra Nusantara sampai lulus, tidak punya ilmu apa-apa, dan setelah lulus mau mencari pekerjaan tidak bisa karena ulah perilaku dan karakter yang tidak diterima oleh masyarakat. Mau sekolah, lihat dulu sekolahannya, bagaimana pembelajarannya, ada nggak fasilitas, eskul apa yang ada, sehingga anak kalau banyak eskul di sekolahannya, itu insya Allah anak akan merasa betah di sekolahan, merasa nyaman, yang pada akhirnya untuk mengembangkan bakat dan prestasi itu lebih mudah dibanding dengan sekolah-sekolah yang tidak ada gedungnya, tidak ada alat untuk belajarnya, yang pada akhirnya anak nggak betah di sekolah dan akhirnya apa? Keluyuran, muter-muter, tawuran, obat terlarang sudah di depan mata kita. Terima kasih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.